Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat, Pekan Biasa ke-18, 6 Agustus 2021. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Bacaan hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 2-10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah Anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Francis Sading dari Malang. Selamat mendengarkan. Para saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita dihadapkan pada peristiwa di mana Yesus berubah rupa di atas gunung, dengan dihadiri 2 tokoh besar perjanjian lama, yakni Musa dan Elia, dan juga ada 3 saksi. Saksi ini hadir dalam perjanjian baru, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang terpenting bagi kita ialah menerima Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Kita harus memberikan hati kita kepadanya agar dia tinggal di dalam hati kita, mengisi kekosongan hati kita yang lelah berjuang setiap hari untuk menjadi anak Allah yang sejati. Kita harus membawa hidup kita dalam kasih dan damai, keadilan dan kebenaran yang telah diajarkan dan dihidupi oleh Yesus sendiri. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan Yesus karena dengan Dialah hidup kita bisa menjadi lebih baik, bercermin diri, dan mencermati apa saja yang merintangi atau menghambat kita untuk menerima dan mendengarkan Dia. Terkadang para saudara, kita merasa nyaman dengan keadaan kita yang enggan untuk sungguh-sungguh menerima Yesus dan ajarannya. Kita tidak rela menerima Dia karena menerima Dia berarti kita harus siap menata lagi hidup yang kita yakini benar dan berguna. Tetapi ternyata tata ini
atau tatanan yang kita terapkan hanya sementara atau disebut dengan palsu. Sebagai guru yang bijaksana, Yesus mengajak kita atau mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk mencicipi kemuliaan yang nantinya akan dinikmati bagi mereka yang setia mengikuti sang guru tersebut. Di sebuah gunung yang tinggi, Yesus berubah rupa, pakaiannya yang sangat indah, putih dan berkilau. Hadir juga Elia dan Musa. Petrus sebagai wakil kedua rekannya mempunyai pengalaman indah yang terucap dalam kata-kata, Rabi. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Mereka diajak untuk mencicipi hidup yang penuh tantangan yang akan dihadapi oleh guru dan para muridnya. Jalan salib ternyata merupakan satu-satunya jalan yang harus dilaluinya untuk sampai pada kemuliaannya. Mari para saudara sekalian, kita mengikuti Kristus untuk mencapai kesempurnaan bersama dengan Dia. Semoga dengan renungan ini iman kita semakin diteguhkan. Tuhan memberkati.